Hey guys, Kenya Mox here from Kenya TV. So, we know, dia udah nggak ada charger sama earphone di dalam boxnya. Dan dia juga udah pakai plastic back case ya sekarang ya. What else does the device have? This is my review to the Samsung Galaxy S21 5G. Pertama yang aku rasain begitu pertama kali megang device ini adalah how much I miss holding a small phone like this ya. Soalnya aku tuh selalu kebiasa tuh megang handphone yang lebar-lebar. Jadi begitu megang S21 tuh rasanya aduh nyaman banget, udah dia enteng lagi. Dan dia juga plastic back case-nya ini nggak ngurangin kemewahannya ya. Walaupun musuhnya plastik tuh minyak. Jadi kalau kita lagi keringetan megang ini, aduh itu walaupun doff pasti ngebersihinnya nyebelin banget. Oh ya guys, aku sekarang lagi megang S21 tuh ada dua ya. Ini yang warna velvet white dan yang aku pakai buat ngerekam adalah yang velvet purple. Warna mainnya si S21 itu yang purple and gold. Cakep sih itu. But I absolutely dig this velvet white ini ya. Warnanya silver sama putih ini tuh bener-bener cakep banget. Dan ini dia juga warnanya doff kan ya. Jadi, coba aja kalau dia doffnya ini kaca deh. Aduh, keren. Sebenarnya ini juga mirip sih sama versi warna seri sebelumnya, ini pakai S10. S10-nya juga silver and white ya kan. Tapi ini bedanya white-nya tuh pakai yang prism. Terus itu ini juga sama kayak yang ada lagi pegang ya deh ya. Ini yang Note 10 Plus nih. Note 10 Plus ini juga silver and white tapi dia white-nya yang glossy, bukan yang doff. So, S21 dan S21 Plus, apa sih bedanya? Nah, ini kerennya guys. S21 sama S21 Plus tuh hampir gak ada bedanya. Seandainya si S21 ini tuh back case-nya dia pakai kaca. Wah, kalau gitu dia bener-bener bisa jadi plug-plug versi kecilnya S21 Plus tuh kayak gitu. Secara kan prosesornya sama, RAM-nya sama, kameranya juga sama. Tapi baterainya beda ya. Secara otomatis kan dia ukurannya lebih kecil, baterainya juga pasti lebih kecil. Dia ukuran layarnya kan dia 6,2 inch, terus habis itu yang plus tuh 6,7 inch ya. Ya thank you Lando. Di video sebelumnya aku juga udah sempat ngejelasin ya guys bahwa si S21 tuh dia udah nggak ada WQHD lagi. Alasannya Samsung adalah karena Dynamic AMOLED 2 kalinya dia udah bagus banget lah. Nah sekarang aku mau cek ya, aku bandingin sama si S10 Plus yang dia umurnya udah 2 tahun masih pakai Dynamic AMOLED yang biasa, tapi dia ada WQHD. Nah jadi kalau ini kita lihat ya, kita bandingin, sebenarnya nggak ada efek sih, nggak banyak efeknya, nggak ada WQHD karena mungkin dia emang ukurannya lebih kecil jadi masih tajam. Mungkin aku harus bandingin sama si S21 Plus ya biar ukurannya lebih mirip. Iya jadi ini sebenarnya kalau mau kelihatan lebih jelas ini ngelihatnya harus bener-bener deket banget baru kelihatan. Ini si S10 Plus ini dia tuh lebih rapet ya pixelnya ya, jadi icon-icon sama tulisan tuh lebih tajam kelihatannya. Tapi itu pun harus ngeliatnya bener-bener deket banget kayak gini. Jadi kalau kita ngeliat dari jarak megang handphone biasa tuh nyaris nggak kelihatan itu nggak ada WQHD nih pakai 1080p. Terus kalau buat Dynamic AMOLED-nya ini juga not much of a difference sih sebenarnya dari Dynamic AMOLED ke Dynamic AMOLED 2 kalinya. Ini tuh malah di S21-nya aku mikirnya lebih fotonya lebih agak hijau gitu. Satunya lagi yang beda adalah di sini nih, brightness. Ini kalau kita mentokin sampai paling atas nih ya, brightness-nya ini kelihatan si S21 tuh sebenarnya jauh lebih terang dibandingin S10 Plus. Dan satu lagi ini perbedaan yang ngasih tentang screen ya, adalah ini guys, aku notice ada perbedaan di blue light filter. Blue light filternya Samsung sekarang tuh diganti namanya jadi Eye Comfort Shield. Mungkin karena emang keterangannya si S21 jauh lebih terang dibandingin S10 Plus ya. Jadi biar ngasih tahu ke user-usernya aja. Ini brightness-nya tinggi kayak gini itu juga aman buat mata kalian loh. Udah pakai Eye Comfort Shield soalnya gitu loh. Soalnya ini juga sempat diomongin terus-terusan sama di global launch-nya si S21 ini. Satu lagi adalah smoothness. Ini beneran berasa banget juga sih ini guys ya perbedaannya. Secara si S21 kan dia udah pakai 120 Hz ya. Sedangkan S10 Plus dia masih pakai 60 Hz. Ya iyalah ini S21 tuh jauh lebih smooth dibandingin S10 Plus.
ya 120 ke 60 kan 2 kalinya ya. Obvious lah jauh lebih smooth ini. Kalau buat fingerprintnya dia juga udah responsif banget loh guys, lihat nih. Tinggal di tap langsung buka. Gila sih, sadis banget. Dia juga sekarang katanya udah ngegedein sensornya ya guys, ukurannya udah digedein. Jadi kalau buat ngebukainnya tuh jauh lebih gampang lah. Kameranya yang jelas ini juga ada beda banget sama S10 Plus ini loh guys. Soalnya dia tuh AI sama sensornya tuh udah bagus banget. Padahal dia tuh nggak dual aperture loh. Jadi si S21 ini tuh dia kamera ada 3 di belakang sama 1 di depan. Yang kamera belakangnya yang satu adalah ultra wide lens yang dia ukurannya 12 megapiksel, ukuran aperture-nya f2.2. Habis itu yang di tengah adalah si main camera. Main kameranya 12 megapiksel dan dia ukuran aperture-nya f1.8. Paling bawah adalah telekamera. Telekameranya ukurannya 64 megapiksel dan dia ukuran aperture-nya adalah f2.0. Main kamera sama telenya dia juga ada OIS ya guys buat stabilizernya, jadi lumayan stabil lah. Oh iya, kalau buat si telenya ini nih ya, kalau buat mau pakai 64 megapikselnya tuh kalian harus ganti optionnya jadi yang 3:4 64 megapiksel, itu baru bisa pakai 64 megapikselnya si telekamera ini. Satu lagi yang tadi aku sempat bilang adalah kameranya. Kamera depannya ini dia itu 10 megapiksel, ukuran aperture-nya itu f2.2 ya guys ya. Salah satu fitur yang aku doyan banget dari kameranya S21 ini adalah Pro Video guys. Jadi Pro Video ini kan udah bener-bener kayak kamera manual gitu loh. Bisa mainin manual fokus, bisa mainin shutter speed, ISO juga bisa dimainin. Dan dulu sebenarnya Pro Video juga sempat ada di Samsung, tapi sayangnya diilangin. Jadi kita harus pakai aplikasi third party gitu loh. Kayak dulu aku sempat pakai Filmic Pro. Nah sekarang udah diadain lagi nih sama Samsung Pro Video. Jadi Filmic Pro aku udah hampir nggak pernah pakai lagi. Soalnya pakai Pro Videonya Samsung emang jauh lebih stabil. Kayak sekarang aku kan pakai S21 yang buat ngerekam, dan ini aku pakai Pro Video. Coba kalau nggak pakai Pro Video tuh hasilnya jadi kayak gini nih guys. Kayak gini nih. Ini sekarang aku pakai auto, jadi semua pencahayaannya tuh auto dari kameranya. Kayak gini nih, nggak pakai Pro. Flat banget kan? Untuk Antutunya aku udah cek dan aku dapat hasilnya tuh 470 ribuan ya. Dan somehow tuh orang-orang lain tuh biasanya dapat sekitar 500 ribuan. For some reason aku nggak tahu kenapa ini punya aku lebih rendah ya. Dan tapi kalau buat main game sih ini masih emang mantep banget. Dia main PUBG tuh udah bisa sampai settingan paling max tuh udah mentok lancar. Terus kalau buat mainin Genshin Impact settingannya high dia juga lancar. Tapi emang aku lebih prefernya tuh pakai motion blur dimatiin ya. Seperti biasa main Genshin. Untuk baterainya si S21 dia juga mirip sama si S10 Plus ya guys. Cuma beda 100 mAh. Jadi S21 tuh dia 4000, S10 Plus 4100. Tapi walaupun si S10 Plus di ukuran baterainya lebih gede, S21 tuh baterainya berasa lebih irit loh guys. Jadi tahannya lebih lama. Ini juga thanks to resolusi layarnya dia masih 1080p ya. Soalnya kalau S10 Plus tuh aku layarnya aku setnya tuh di WQHD Plus dan aku nggak pernah turunin resolusinya. So, kalau buat nilai-nilai plusnya si S21 ini adalah menurut aku yang pertama desain. Desainnya dia tuh bener-bener unik banget loh, cakep banget dibandingin semua serinya yang lain gara-gara ada kamera bumpnya ini. Habis itu kedua kameranya aja juga bagus banget kameranya. Dan ketiga layarnya dia enak banget kalau buat dilihat loh guys sebenarnya pakai Dynamic AMOLED-nya ini. Terus suaranya dia juga termasuk kenceng dia. Nah, kalau buat minus dia sebenarnya kalau menurut aku cuma ada satu, yaitu back case-nya yang dia masih plastik. Tapi kalau pakai plastik itu tuh tinggal dipakein casing, udah deh hilang. Hilang masalah back case plastiknya. Jadi udahlah, ini sebenarnya bagus banget lah si S21 ini. Oke guys, so itu dia review singkatku tentang si Samsung Galaxy S21 5G. So thanks for watching, please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik belnya ya, supaya bisa dapetin notif pas nanti video berikut aku keluar. Please leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV. Out.